Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Pada hari ini, hari Ahad, kita berkumpul di Ma'had Ibnu Daqiq al-Aid Balikpapan untuk bersama-sama melakukan amalan talabul ilmi. Kita berada pada tanggal 17 Jumada al-Ula, di mana rangkaian kajian kita selama kurang lebih 2 hari ini terbagi dalam beberapa tema. Untuk sesi siang ini, tema kita adalah ketika as-salafiyah menjadi asing di hadapan pengikutnya. Sebelum kita membahas lebih jauh tema ini, perlu dijelaskan beberapa kata yang ada atau tercantum dalam redaksi tema. Ketika as-salafiyah menjadi asing di hadapan pengikutnya. Kalau di bahasa Arab kan bisa diartikan dengan ghurbatu as-salafiyah inda mudda'iyah. Keasingan as-salafiyah di hadapan para pengikutnya atau pihak yang mengaku mengklaim di atas as-salafiyah. Di hadapan pengikutnya, demikian saya buat redaksi ini karena memang as-salafiyah itu tidak sedikit yang mengakui bahwa dirinya di atas as-salafiyah. Sehingga dia mengatakan baik secara lisan ataukah tertulis tentang dirinya salafi. Kadang tertulis athari. Sama as-salafi dan al-athari. Kurang lebih maknanya. As-salafi adalah seorang yang berkomitmen untuk bertamassuk, berpegang teguh dengan prinsip-prinsip salaf. Maka pelakunya disebut salafi. Nah, al-athari adalah seorang yang berkomitmen untuk bertamassuk, berpegang teguh dengan atharus salaf, prinsip-prinsip dan jejak-jejak salaf. Sehingga pengikutnya diberi nama dengan al-athari. Tapi apakah
setiap yang mengaku dan menyebut dirinya salafi atau athari memang benar-benar ada padanya salafiyah, atau dengan kata lain dia berada di atas as-salafiyah. Apa itu as-salafiyah? Prinsip-prinsip salaf. Salafi seorang yang berkomitmen ingin berpegang teguh dengan prinsip salaf. Sunnah adalah prinsip-prinsip sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelakunya disebut sunni. Demikian seterusnya. Karena memang as-salafiyah itu yang pada hakikatnya dialah Islam, dan Islam itu adalah salafiyah. Suatu yang tidak bisa terpisahkan. Al-Islam itu adalah as-salafiyah, dan as-salafiyah itu apa? Ya Islam yang hakiki. Nah, maka perlu diketahui bahwa as-salafiyah sebagaimana Islam itu sendiri bukanlah sebuah agama atau prinsip dan juga akidah yang berdiri di atas klaim, pengakuan saja. Islam bukan agama klaim, pengakuan, mengaku-ngaku sebagai muslim. Karena akan dituntut pelakunya untuk membuktikan bahwa dia benar-benar di atas Islam, benar-benar di atas salafiyah. Itu pasti. Islam tidak sama dengan agama dan agama Yahud atau cara-cara Yahudi. Begitu juga Nasara dan keumuman kuffar. Di antara kebiasaan al-Yahud dan juga Nasara Ahlul Kitab adalah klaim, pengakuan. Terdapat sejumlah pengakuan dan klaim Ahlul Kitab, al-Yahud dan juga an-Nasara di dalam Al-Quran. Antara lain yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 111. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan waqalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Surat Al-Baqarah ayat 111. Dan mereka, yakni Ahlul Kitab, mengklaim, mengaku bahwa tidak akan bisa masuk al-jannah kecuali barang siapa yang berada di atas agama Yahud. Sebagian lagi dari Ahlul Kitab, dari Bani Israel, mengaku atau berada di atas agama Nasara. Itu saja yang akan masuk jannah. Dengan kata lain, itu saja yang berada di atas al-haq. Islam tidak boleh melakukan ini. Muslim tidak pantas. Salafi tidak boleh. Karena Allah mengatakan qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan wahai Muhammad kepada mereka itu, datangkan bukti-bukti bahwa kalian benar-benar berada di atas al-haq dan bahwasanya kalian yang pantas masuk al-jannah. As-salafiyah dialah al-firqatun najiyah. Dialah al-firqatun najiyah. Kelompok satu-satunya yang selamat dari an-nar di akhirat nanti dan selamat dari al-bid'ah di dunia ini. Satu-satunya.
Sehingga seorang yang mengatakan bahwa dirinya di atas salafiyah, dengan kata lain dia mengklaim sebagai al-firqatun najiyah. Karena al-firqatun najiyah itu as-salafiyah, al-jamaah. Enggak ada yang lain. Pertanyaannya, dikatakan kepadanya, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan kepada mereka, datangkan bukti-bukti atas apa yang kalian klaim ini, jika kalian orang-orang yang benar. Ketika kita menyatakan bahwa kita berada di atas salafiyah, atau kemudian diwujudkan saya seorang salafi, maka akan tertuntut qul hatu burhanakum, datangkan bukti. Allah Subhanahu wa taala dalam sejumlah klaim al-Yahud dan Nasara ahlul kitab dan yang lainnya dari musyrikin, selalu Allah menepis dan membantah, tidak dibiarkan. Di ayat yang sama di surat Al-Baqarah pada ayat berikutnya ayat 112, Allah membantah mereka, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak, kata Allah, justru barang siapa yang benar-benar berislam. Apa Islam itu? Al-istislamu lillahi bit-tauhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah. Benar-benar berkomitmen kepada Allah dengan mewujudkan tauhid. Tauhid dengan segala maknanya. Sekaligus menafikan dan membersihkan, menjauhkan dirinya dari lawan tauhid, yaitu asyirku. Wal inqiyadu lahu bitta'ah. Dan berkomitmen untuk terus mengamalkan berbagai ketaatan-ketaatan. Sekaligus meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Allah menepis. Kalian tidak demikian. Kalian Yahud menyekutukan Allah dengan berbagai bentuk kesyirikan. Kalian tidak pernah berinqiyad kepada agama Allah dan syariat Allah. Berinqiyad itu artinya benar-benar beramal, mewujudkan, berkomitmen untuk melakukan ketaatan-ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Kalian banyak maksiat. Kalian banyak meninggalkan ketaatan dan kewajiban yang Allah wajibkan. Baik yang tersampaikan di dalam Taurat dan Injil ataupun yang tersampaikan melalui nabi-nabi dan rasul yang diutus kepada kalian. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun. Dan dia benar-benar berbuat ihsan dalam berbagai amalannya, dalam berislam, dalam berinqiyad. Ihsan dengan maknanya yang hakiki. Kalian tidak melakukan itu. Justru orang-orang yang benar-benar berislam dan berihsan, itulah yang bagi mereka atau mereka akan meraih pahala keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia di akhirat nanti la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada sedikit pun rasa takut dan tidak ada sedikit pun rasa sedih pada mereka nanti di akhirat. Itulah yang benar-benar ahlul jannah. Ayyuhal ikhwah, mereka al-Yahud juga mengklaim dalam ayat yang lainnya, wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Dan mereka berkata, jadilah kalian orang-orang yang beragama Yahud. Yang satunya mengatakan, jadilah kalian orang-orang yang beragama Nasara tahtadu, pasti kalian berada di atas hidayah, di atas kebenaran.
Qul bal millata Ibrahim. Katakan wahai Muhammad, jawab kepada mereka, justru yang benar itu, yang benar-benar di atas hidayah adalah millata Ibrahim. Bahkan antar Yahudi dan Nasara sendiri saling mengklaim, saling mengaku pihaknya yang berada di atas al-haq. Wa qalatil yahud laisatin nasara ala syai'. Wa qalatin nasara laisatil yahud ala syai'. Tilka amaniyuhum. Berkatalah orang-orang Yahudi, sesungguhnya agama Nasara itu tidak berada di atas al-haq. Membantah Nasara dan agama Nasara. Yahud yang Nasara pun tak kalah. Mereka menjawab, laisatil yahudu ala syai'. Sesungguhnya agama Yahudi itu tidak berada di atas kebenaran. Batil. Tilka amaniyuhum. Itulah angan-angan mereka, itulah klaim-klaim mereka. Maka Allah mengingatkan kaum mukminin dalam surat An-Nisa ayat ke-123. Allah mengatakan laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab. May ya'mal su'an yujza bih. Bukanlah kebenaran, bukanlah pahala dan keutamaan, kedudukan yang mulia itu berdasarkan klaim-klaim kalian. Tidak pula berdasarkan klaim-klaim dan pengakuan-pengakuan ahlul kitab. Yahudi dan Nasara gak ada. May ya'mal su'an, barang siapa yang berbuat kejahatan, yujzabih, pasti dia akan dibalas sesuai dengan perbuatan kejahatan yang dia lakukan. Siapapun dia. Kita mengatakan juga as-salafiyah bukanlah atas atau berdasarkan pengakuan kalian dan tidak pula pengakuan yang itu, pengakuan yang itu, pengakuan yang sana, pengakuan yang itu. Enggak. As-salafiyah itu tidak terbukti hanya dengan memakai kaos berbaju salafi atau stiker di mobil dan di motor aku seorang salafi. Tidak. Atau di buku-buku tertulis fulan Abu Fulan as-salafi. Tidak. Tapi as-salafiyah itu menuntut dan meminta adanya barahin, bukti-bukti. As-salafiyah bahkan tidak hanya berdasarkan beberapa amalan zahir. Jadi jangan difahamin salafiyah itu hanya satu sisi tertentu tanpa sisi yang lainnya. Lah. As-salafiyah itu adalah al-Islam al-kaf. Islam yang menyeluruh, lengkap. Rambu-rambunya lengkap. Prinsip-prinsipnya lengkap. Jelas, terang. Itu salafiyah. Bahkan as-salafiyah tidak hanya penampakan dengan atribut-atribut tertentu. Contohnya apa atribut itu? Ya, yang melekat di badan kita. Pakaian. Dia tidak isbal. Dia tidak memotong atau memangkas janggutnya, dia biarkan. Karena ini semua sunnah dan bagian daripada salafiyah. Keluarganya walhamdulillah bercadar. Tidak sampai di situ kemudian berhenti. Bahkan salafiyah itu tidak hanya sebatas sejumlah ibadah dia di atas sunnah. Naam, harus ibadah kita di atas sunnah. Tapi bukan itu satu-satunya salafiyah. Kemudian seseorang dinilai dan dikatakan atau diposisikan sebagai seorang salafi. Karena kalau hanya sebatas itu tadi, pihak-pihak lain dari kalangan kelompok Al-Khawarij
yang senangnya adalah mengkafirkan sesama saudara muslim, al-khawarij, yang mengajak kepada pertentangan dan permusuhan kepada pemerintah muslim, atau yang lain-lain. Semua juga mengaku di atas manhaj salaf. Mereka memakai atribut-atribut yang sama dengan atribut-atribut yang dipakai oleh, dalam tanda kutip, salafi yang lainnya. Sehingga itu bukan pembeda. Begitu juga as-salafiyah. Tidak hanya sebatas dia membaca kitab-kitab, buku-buku karya ulama salafi. Tidak sebatas itu. Karena kalau sebatas itu, Yahud pun rajin, dari sejumlah ulama mereka, dari tokoh-tokoh mereka, rajin membaca Taurat. Tetapi saat pengamalan, saat praktek, mereka menyelisih. Nah, ayyuhal ikhwah, ini penting untuk menjadi evaluasi buat kita. Nah, dalam ayat lain Allah juga menepis klaim mereka, ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan musliman, wa ma kana minal musyrikin. Bukanlah Ibrahim itu berada di atas agama Yahud. Kenapa? Kok Allah tiba-tiba mengatakan ini? Karena Yahud mengatakan agama kami itu berada di atas tauhid, di atas prinsip-prinsip agama Ibrahim sebagai salafnya, pendahulunya. Karena Nabi Allah Musa, bahkan sebelumnya, Ya'qub itu adalah keturunan Ishak bin Ibrahim. Ya'qub bin Ishak bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Baru setelah itu muncul Nabi Allah Musa alaihissalam, yang diutus dan diberikan kepadanya, diturunkan kepadanya kitab Taurat. Yahud mengatakan Ibrahim salaf kami. Prinsip yang kami terapkan adalah prinsip salaf, yaitu Ibrahim. Nah, begitu juga sama Nasara, mengklaim hal yang serupa. Allah menepis, maka kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniya, walakin kana hanifan. Tetapi dia, Ibrahim, adalah seorang yang berada di atas prinsip yang hanif. Ma'ilun anisyirki ila tauhid. Meninggalkan kesyirikan menuju kepada tauhid. Condong kepada tauhid. Mengedepankan tauhid. Itu Ibrahim, kalian tidak. Kelompok yang ketiga yang Allah bantah dalam ayat ini. Wa ma kana minal musyrikin. Dan tidak pula Ibrahim itu bagian daripada orang-orang yang menyekutukan Allah dari musyrikin Arab. Bantah semua nih, keturunannya Ishak, keturunannya Ismail bin Ibrahim, ini semuanya dibantah semua oleh Allah karena semua itu hanya klaim. Maka ayyuhas salafiyun, siapkanlah diri kita menjadi seorang salafi yang benar-benar berkomitmen terhadap salafiyah dan mewujudkan komitmen tersebut. Ayyuhal ikhwah, ternyata salafiyah itu sekarang menjadi asing di tengah-tengah salafiyin
Ana sebut salafiyin dalam bentuk tanazulan. Apa tanazulan ini? Karena yang mengklaim banyak mengklaim salafiyah. Mereka-mereka yang manhaj Alil Halabi, mereka yang bermanhaj dengan manhaj Falih Al-Harbi, mereka yang bermanhaj dengan manhaj Al-Ikhwanul Muslimin, Al-Qutubiyyin, As-Sururiyin, semuanya mengklaim di atas salafiyah. Semuanya sama-sama membaca karya-karya ulama kita. Mereka merujuk kepada buku-buku Al-Albani, Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Mereka juga membaca karya-karya Al-Imam Abdul Aziz bin Baz. Mereka juga mengkaji dan mengajarkan kitab-kitab Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, mulai dari Thalathatul Usul, Kitabut Tauhid, Kashfus Syubuhat, dan yang lainnya. Mereka juga menukil fatwa-fatwa Al-Allamah Al-Utsaimin. Terus semakin mengecil di antara mereka ada yang juga membaca karya-karya Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, menyebut-nyebut nama Syekh, memuji-muji Syekh Rabi'. Nah, tapi apakah benar-benar dia berada di atas salafiyah? Ternyata sejumlah dari mereka, sebut saja yang dahulu memuji Al-Allamah Al-Muhaddits Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, Al-Allamah Al-Mujahid Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, semisal Abul Hasan Al-Ma'ribi. Kalau antum pernah mendengar jawaban Syekh Al-Albani tentang orang-orang yang mencela dan menjatuhkan kredibilitas dua syekh besar ini, Rabi' Al-Madkhali dan Muqbil Al-Wadi'i, maka Syekh Al-Albani menjawab, ahadu ar-rajulain, salah satu dari dua jenis manusia yang mencela dua orang besar ini. Imma jahil, dia seorang yang jahil yang tidak mengerti siapa Syekh Rabi', keilmuannya, keutamaannya, tidak mengerti dan jahil siapa Syekh Muqbil, keilmuannya, perjuangannya, karya-karyanya. Dia nggak ngerti. Hanya dia berani mencelanya. Lancang lisannya. Maka yang seperti ini kata Syekh Al-Albani yu'allam, diajarin, dinasehatin, diberi ilmu bahwa yang kamu bicarakan itu adalah ini yang pertama. Yang kedua, sahibu hawa. Pengekor hawa nafsu, pengekor emosi, pengekor gengsi, pengekor ambisi kedudukan. Pengekor ketenaran, asyuhra. Pengekor hawa nafsu ingin tampil dan didengar, dilihat oleh manusia. Ini semua hawa nafsu. Ketika ternyata ada hal-hal dari dua syekh ini, Al-Madkhali dan Al-Wadi'i, tidak cocok dengan kemauannya, hawa nafsunya, kepentingannya, ide-idenya. Dua syekh ini akhirnya menasehatin, kata orang mengkritisinya. Mulai muncul hawa nafsunya. Dia bangkit. Melawan nasihat. Di saat itu mulai dia membuat-buat ucapan-ucapan, prinsip-prinsip baru yang semakin membuat asingnya salafiyah. Dan ini salah satu sebab yang semoga nanti bisa disebutkan. Di antara sebab keasingan dan semakin asingnya salafiyah di hadapan pengikutnya. Ternyata jawaban Al-Imam Al-Albani tadi, penanyanya adalah bermula atau bersumber dari pertanyaan yang diajukan oleh Abul Hasan Al-Ma'ribi yang datang ke Yordan, ke Amman, ke ibu kotanya, menemui Syekh Al-Albani. Seingat ana mungkin tahun 97 atau 96, kurang lebihnya.
Dia sendiri yang datang dan bertanya kepada Syekh Al-Albani, wahai Syekh, bagaimana pendapatmu tentang orang yang mencela dua syekh kita? Abul Hasan pun ketika menyebut nama Syekh Rabi tidak jarang mengatakan Syekhuna, Syekh kami. Menyebut Syekh Muqbil, Syekhuna Muqbil, Syekhuna Rabi. Dan kalau umroh atau haji, jarang dia tidak mampir berkunjung kepada Syekh Rabi. Nah, ketika Syekh Muqbil sakit, di antara yang sering menemani atau mengunjungi beliau adalah Abul Hasan Al-Ma'ribi. Asalnya dari Mesir, disebut Ma'ribi, salah satu kota di negeri Yaman namanya Ma'rib, karena dia tinggal lama di situ. Kalau asalnya dia dari Mesir, Misri. Nah, ketika dua ulama besar ini menasehatin Abul Hasan terkait sekian perilakunya dan ucapannya yang berbahaya dan menyelisihi salafiyah, dia mulai membuat prinsip-prinsip baru, ucapan-ucapan baru yang ingin merobohkan salafiyah dan memecah belah salafiyah, menjatuhkan nama baik dua syekh ini. Apa ucapannya? Dia katakan nuridu manhajan wasi'an fadfadha yas'ul ummata kullaha. Kita ini mulai ini nyeleneh. Kita ini ingin manhaj yang luas, enggak sempit, luas, bisa menampung berbagai pihak. Dulunya orang yang punya bantahan terhadap kelompok-kelompok menyimpang. Sampai pernah dia didatangi oleh salah satu tokoh Khawarij dengan membawa pistol ke dalam masjid, mau ditembak dia. Karena bantahan-bantahannya yang tajam terhadap Khawarij. Mungkin sejarah ini jarang diketahui oleh banyak kita. Bukan sembarang orang. Kita sekarang hanya mendengar Abul Hasan Al-Ma'ribi, Abul Hasan Al-Ma'ribi. Siapa dia? Siapa dia? Nah, bermula dari ucapannya tadi, bahwa kita menginginkan manhaj yang fleksibel, luas, gak kaku, gak terbatas kepada syekh-syekh tertentu. Mulai ini terus. Kenapa? Karena dia dinasehatin atas perbuatan-perbuatannya yang berbahaya terhadap akidahnya dia dan akidahnya salafiyin, persatuan salafiyin. Membuat sebuah prinsip bid'ah, menyebarkan omongan-omongan bohong tentang ulama ahli sunnah, tentang Syekh Rabi khususnya. Nah, ayuhal ikhwah, prakteknya bagaimana sekarang? Apa yang terjadi pada Abul Hasan? Ketahui bahwa syaitan itu punya perangkap-perangkap dalam menyesatkan seseorang. Kasih perangkap, tarik, kasih lagi, terus. Bermula dari hududun nafsi, bermula dari kepentingan-kepentingan pribadi, gengsi pribadi, untuk mengakui dirinya salah. Jazakallah khair atas nasihatnya dan ana salah. Ya ikhwan, ana salah. Ana berterima kasih ana dinasihatin ini. Gengsi dia untuk mengatakan itu. Abul Hasan sama. Akhirnya sekarang dia sudah bergabung dengan kelompok Al-Ikhwanul Muslimin. Bahkan memuji Hasanul Banna. Bahkan membela Sayyid Qutb. Peletak pondasi pengkafiran atau takfir terhadap sesama muslim. Peletak prinsip-prinsip Khawarij di dunia internasional. Yang sekarang kita dengar dan kita lihat. Khawarij dan teroris-teroris yang muncul. Peledakan di berbagai tempat, di berbagai negeri, di berbagai negara. Dengan tokohnya yang beragam dan bermacam-macam silih berganti.
itu adalah hasil pengaruh besar karya-karya Sayyid Qutb. Abdullah Azzam, Usama bin Laden, Aiman Al-Zawahiri, tingkatan sini Dr. Azhari, kemudian Imam Samudra, ataukah dan yang lainnya. Itu hanyalah pengaruh dari karya-karya Sayyid Qutb. Belum lagi akidah Sayyid Qutb yang mengajak kepada aqidatul hulul, bahwasanya Allah berada di mana-mana bersatu dengan makhluknya. Abul Hasan membelanya. Yang sebelumnya dulu punya bantahan. Apa permulaannya? Itu tadi. Bahkan dia kan yang bertanya kepada siapa? Al-Imam Al-Albani. Sampai jawaban Al-Imam Al-Albani dan fatwanya ini tersebar kemana-mana. Sejak tahun tersebut hingga sekarang ini. Sudah hampir 30 tahun. Jawaban Syekh Al-Albani tentang dua ulama besar ini. Itu yang menanyakan adalah Abul Hasan. Sengaja Abul Hasan bertanya pada waktu itu, bagaimana menyikapi orang yang mencela? Ternyata dia menjadi musuh besar Syekh Rabi. Dialah yang kemudian fatwa Al-Albani itu mengenai dirinya sendiri. Karena dia bukan orang yang bodoh tentang Syekh Rabi. Dia yang dulu memuji-muji Syekh Rabi dan karya-karyanya. Tapi hawa nafsu, emosi, gengsi. Karena dorongan hududun nafs. Akhirnya Salafiyah menjadi asing bagi pihak-pihak yang mengklaim Salafiyah itu sendiri. Dan akhirnya sekarang dia sudah bergabung dengan salah satu partai politik di sana. Nah, ini salah satu sebab ghurbatus Salafiyah. Begitu juga Ali Al-Halabi. Orangnya sudah meninggal, tapi warisan kesesatannya masih ada sampai sekarang, termasuk di Indonesia. Siapa Ali Al-Halabi? Ustadz Raifi pernah menghadiri majlis dia di rumah Syekh Rabi di Madinah. Waktu beliau masih kuliah, mungkin pada tahun 97 kurang lebihnya, 98 antara itulah. Di mana memang Ali Al-Halabi sama seperti Abul Hasan. Kalau umroh, haji, mesti nyempatkan mampir ke Syekh Rabi. Berkunjung, bertanya, minta nasihat, minta fatwa. Menyanjung-nyanjung Syekh Rabi di berbagai muhadharahnya. Pernah beliau waktu itu Ustaz Rabi menyaksikan saat Syekh Rabi hadir nih, dia memberi muhadharah, Syekh duduk di rumah. Di rumah kediaman Syekh Rabi. Syekh Rabi lagi penat, pusing, ingin sambil istirahat di sofa. Muhadharah terus berjalan. Karena tidak ada bantal, akhirnya ini jubahnya Ali Hasan itu yang dipakai, ya. Ashimal, bukan itu. Nah, itu dilipat, digulung, dibuat bantalnya Syekh Rabi. Saking akrabnya, saking dekatnya, dipersilahkan oleh Syekh Rabi memberikan muhadharah di rumah beliau, di hadapan beliau. Dirangkul. Ketika dia mulai berbuat beberapa kelakuan yang kurang tepat dan mengucapkan beberapa ucapan-ucapan yang mengganggu atau merusak Salafiyah dan bisa menimbulkan perpecahan di Salafiyin, Syekh mulai menasehati sekali, dua kali dan seterusnya. Ternyata dia nggak sabar. Dia sulit menerima nasihat dan mengakui bahwa dia salah. Syaitan punya perangkap. Ali Al-Halabi juga menciptakan kaidah-kaidah baru
muhdats yang bid'ah dalam manhaj salafi. Di antara kaidahnya, kalau Abul Hasan tadi sudah didengar, yang akhirnya dengan itu boleh bergaul dengan banyak pihak, berkawan dengan banyak pihak, Ali Hasan mengatakan bahwa ilmu jarh wa ta'dil itu adalah ilmu yang sudah berakhir masanya, dan itu hanya khusus untuk berlaku bagi para perawi-perawi hadis. Ini label atasnya. Dari sini dia melengkapi syubhat dan kebatilannya dengan berbagai logika. Syekh Rabi menulis karya meluruskan itu. Maunya apa dia dengan itu? Maunya sejumlah tokoh-tokoh hizbiyah dan ahlul bidah itu selamat dari kritikan-kritikan. Karena ilmu jarh wa ta'dil, apa itu jarh wa ta'dil? Ilmu mengkritisi pihak-pihak yang memang pantas dikritisi dan harus dikritisi. Ini berlaku sejak dulu. Kalau dulu di masa perawi hadis disebutkan oleh para imam Ibnu Ma'in, Ibnul Madini, Syu'bah, Az-Zahabi dan yang lainnya para a'immah mengatakan fulan dhaif, fulan ini kadzdzab, fulan ini lemah hafalannya, fulan ini tidak mendengar dari si fulan, belum pernah berjumpa fulan. Dan itu ilmu jarh wa ta'dil. Sementara si fulan seorang yang thiqah terpercaya, fulan seorang hafidh, fulan, itu namanya ilmu jarh wa ta'dil. Ali Hasan Al-Halabi mencoba membatasi penerapan ilmu ini hanya itu untuk para perawi hadis, enggak berlaku sekarang. Tapi pada prakteknya dia pelin-pelan. Ternyata dia mengkritisin. Siapa saja yang mau dia kritisin, termasuk Syekh Rabi, termasuk Syekh Shalih Fauzan. Perhatikan baik-baik bahwa as-salafiyah ini menjadi asing di tengah atau di hadapan pengikutnya sendiri. Sekali lagi anak katakan pengikutnya apa? Semua saja atau siapa saja yang mengklaim dirinya salafi. Kalau sufi nggak bakalan mengklaim salafi, Syiah nggak bakalan mengklaim salafi, Mu'tazilah juga tidak. Tapi di situ ada pihak-pihak yang mengklaim dirinya salafi, dan itu banyak. Berjalan waktu muncul berikutnya fitnah Muhammad atau Yahya al-Hajuri yang antum sudah pernah dan sering dengar. Siapa dia? Tanpa diulangin, penjelasannya sudah cukup. Sejak tahun 2006 hingga tahun 2013 dia mengobok-ngobok dakwah salafiyah, memecah belah salafiyin dengan sikap-sikapnya dan langkah-langkahnya yang berbahaya. Nah, bermula dari sebagian masyayikh yang dulu berada di Damaj, sama-sama murid Syekh Muqbil, pulang ke kampungnya mau mendirikan pondok pesantren dan membuka, kalau bahasa kita, tanah kafling. Nah, di kota tersebut, tempat kelahirannya dia, berbondong-bondong ikhwan membeli tanah kafling. Berbondong-bondong ikhwan ingin memakmurkan calon atau bakal pondok. Ya. Apa yang ada di hati Al-Hajuri kita nggak tahu. Cuma yang jelas dia seorang syekh. Nggak ada seorang pun dari kita yang mungkin ilmunya sampai separuh seperti dia. Nggak ada. Anak katakan ini, anak saksikan karena anak pernah belajar kepada dia. Hafalan Al-Quran, baca Quran 30 juz itu seperti kita baca Al-Fatihah. Apa ada di antara kita baca Al-Fatihah saat sholat lupa? Ya. Hampir nggak ada, lancar. Begitu mutkinnya dia. Karya-karyanya banyak. Dikenal oleh ulama. Tapi ketika
Hududun nafs ada di dalam kolbunya. Dimulai dengan apa? Seorang atau beberapa masyayikh berazam untuk mendirikan pondok dan pemukiman. Mulai dia mengemas bahwa mendaftarkan diri dalam sebuah pemukiman atau komunitas itu bagian daripada hizbiyah. Tanpa bertanya. Memvonis itu adalah hizbiyah. Mulai disebarkan ke teman-temannya, ke murid-muridnya. Tambah besar, membesar, sampai terjadi perpecahan besar-besaran dan divonislah pihak yang kedua tadi sebagai hizbi. Nah, mulai dia menciptakan kaidah-kaidah baru dalam dakwah. Upaya nasihat telah tersampaikan berulang kali. Tetapi itulah. Akhirnya apa? Salafiyah menjadi asing di hadapan pengikutnya. Bagaimana yang dahulunya orang-orang dekatnya telah belajar tauhid, telah belajar akidah. Saat terjadi fitnah dan perpecahan, para pengikut dan murid-muridnya memuji Al-Hajuri setinggi langit sampai bertentangan dengan tauhid. Salah satunya menulis syair. Dia mengatakan yang maknanya ketika rombongan Syekh Yahya Al-Hajuri berangkat menuju haji, telah hilang dari pandangan di sudut lembah. Maka aku mengatakan dengan beristighatsah, memanggil. Istighatsah hanya boleh untuk siapa? Untuk Allah. Nah, ini orang-orang yang belajar berada di Damaj, tempat warisan Syekh Muqbil. Siapa kita? Siapa kita yang di sini? Nah, yang lagi lainnya menulis syair, lau zawwabuhu lasara lahmuhu kitaban wa sunnah atau bihadzal makna. Kalau Yahya Al-Hajuri itu fisiknya dicairkan, cair, akan melebur menjadi Al-Quran dan menjadi sunnah. Maunya apa? Dia seorang yang hafidh, dia seorang yang mutqin terhadap Al-Quran dan sunnah. Sampai mengatakan seperti ini. Para masyayikh dan ulama kita mengatakan ini ucapan bisa menyeret pengucapnya dan yang meyakininya kepada akidah Jahmiyah bahwa Al-Quran itu makhluk bukan kalamullah. Berbahaya. Siapa murid-muridnya? Masyayikh. Teman-teman kita belajar. Nggak ada seorang pun dari kita yang semisal mereka. Tapi mereka hancur, akhirnya membuat kaidah, membuat prinsip-prinsip baru yang menyelisih salafiyah, dan akhirnya salafiyah pun menjadi asing di hadapan mereka. Asing di hadapan mereka. Mereka tahu dan belajar bahwa mencela ulama kibar ahlus sunnah bagian dari prinsip ahlul bid'ah, dan barang siapa yang melakukannya maka dia adalah ahlul bid'ah. Al-Hajuri dengan mudahnya mencela Syekh Ubaid, mencela Syekh Rabi, mencela Imam Syafi'i, mencela Ibnu Baz dan yang lainnya dari Al-Lajnatud Daimah. Itu prinsip salafiyah, menjadi asing di hadapan orang-orang yang mengklaim dan bahkan mengajarkan salafiyah. Apa sebabnya? Semuanya kembali kepada hududun nafs. Kepentingan pribadi itu bahaya. Kita harus banyak-banyak membaca sejarah agar kita sadar bahwa sebelum kita telah banyak contoh. Telah banyak contoh. Kita loncat fitnahnya Muhammad bin Hadi. Antum sudah dengar siapa Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, satu kabilah dengan Syekh Rabi, satu kampung dengan Syekh Rabi, kabilah Al-Madkhaliyah. Nah,
hubungannya sangat dekat dengan Syekh Rabi. Bukan hanya secara kekeluargaan, secara ilmu. Sebagai salah satu yang banyak belajar kepada Syekh Rabi. Nah, apa yang terjadi? Antum sudah mendengar apa yang terjadi. Dia mulai menciptakan prinsip-prinsip, kaidah-kaidah yang menyelisih salafiyah. Dan para muta'assibinnya dari berbagai negara, dari Indonesia salah satunya dan mungkin kecil Indonesia, yang ada di Aljazair, di Tunisia, di Maroko, di Yaman, di Saudi sendiri, di beberapa negara Eropa, di Prancis, di Inggris, dan yang lainnya di Belanda. Nah, benar-benar telah meninggalkan sederetan prinsip-prinsip dan qawaid salafiyah. Akhirnya salafiyah menjadi asing bagi mereka. Karena apa sebabnya? Hududun nafs, emosi dan gengsi untuk mengakui dirinya salah di hadapan teman-temannya. Syaitan punya perangkap, terus ditarik dia sampai jauh dan terpisah. Maka banyak-banyak berlindung kepada Allah dari hududun nafs, dari kejahatan diri kita, kejahatan hawa nafsu kita. Banyak dalam sholat kita, ulangin terus dalam waktu-waktu ijabah, waktu-waktu yang doa di situ dikabulkan. Minta kepada Allah, ya Allah lindungi aku dari kejahatan diriku, lindungi aku dari hawa nafsuku. Ya Allah, tunjukkan kepadaku yang benar itu adalah benar dan mudahkan bagiku untuk mengikutinya. Dan tunjukkan bagiku yang salah itu salah dan mudahkan bagiku, ringan untuk aku meninggalkan kesalahan itu. Minta kepada Allah. Siapkan nih diri kita. Ana harus siap rujuk. Ana harus siap untuk mengakui salah dan akan ana sampaikan ini kepada teman-teman. Jangan sampai terlambat. Itu adalah sebab pertama kenapa salafiyah menjadi asing, yaitu mengikuti hududun nafsi. Dan ini terjadi di banyak tempat. Di banyak tempat. Banyak terjadi. Bermula dari perselisihan-perselisihan. Ya, mungkin dianggap ringan. Ketersinggungan. Merasa tidak dilibatkan. Merasa kok di nomor 2. Kenapa ide saya, usulan saya tidak diterima? Berlanjut. Sampai titik tertentu. Allah dengan takdirnya dan kebesarannya dan keluasan ilmunya menentukan sebuah fitnah akan terjadi. Karena hududun nafas yang tahun lalu, yang 2 tahun lalu, dalam sebuah musyawarah, dalam sebuah kepanitiaan, dalam sebuah ta'awun, disebabkan satu ketersinggungan, satu emosi, dia akhirnya ikut fitnah karena saya tidak akan bersama si fulan dan si fulan yang pernah menyakiti saya. Hati-hati dari hudud an-nafs. Jangan sampai salafiyah menjadi asing di hadapan kita. Akhirnya tinggal nama. Salafiyah itu ada pada kita hanya tinggal nama. Sebab yang kedua, dari semakin asingnya salafiyah di hadapan pengikutnya. Judul ini mengingatkan kita, nggak perlu kita bicara keasingan salafiyah di hadapan Syiah, keasingan salafiyah di hadapan Sufiyah, Mu'tazilah, Jamiyah, Khawarij. Udah, keasingan salafiyah di hadapan pengikutnya. Nah. Yang kedua adalah al-jahlu bidinillah, kebodohan terhadap hukum-hukum agama.
Al-jahl ini adalah salah satu penyakit yang menghancurkan banyak pihak dalam sejarah ini. Ayyuhas salafiyun, memang sudah ditakdirkan akan terjadinya al-jahlu di tengah-tengah umat ini dan tersebarnya kebodohan. Terkhusus di akhir-akhir zaman. An-Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim rahimahullah dalam bab raf'ul ilmi wa qabdihi wa dhuhuril jahli wal fitani fi akhiriz zamani. Bab yang menjelaskan tentang diangkatnya ilmu dan dicabutnya, serta yang menjelaskan tentang semakin menyebarnya atau tampaknya kebodohan, serta semakin tampaknya berbagai fitnah di akhir zaman. Rasulullah SAW dalam hadis Anas bin Malik mengatakan, min asyratis sa'ah an yurfa'al ilmu wa yadhhar al-jahlu. Di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah diangkatnya atau dicabutnya ilmu dan semakin tampaknya kebodohan di tengah umat. Coba disiapkan nih kita, kira-kira kita ada di posisi mana ini terkait yurfa'ul ilmu wa yadhhar al-jahlu. Enggak Ustaz, alhamdulillah Anda ngerti kok. Salat secara sunnah itu takbiratul ihramnya begini, sujudnya begini, rukuknya begini dan seterusnya. Saya juga mengerti kok Ustaz, beberapa bentuk amalan itu, yang ini, yang itu adalah bid'ah, tidak ada contohnya. Ya, terus dia tidak merasa bahwa dirinya masih jauh dari ilmu. Ini bahaya. Nah, orang yang tidak berilmu banyak, tapi yang sadar bahwa dirinya tidak berilmu sedikit. Paham tuh? Orang yang tidak berilmu banyak, karena Nabi sudah mengabarkan wa yadhharul jahl, akan tampak luas tersebar kebodohan. Tetapi yang merasa bahwa dirinya bodoh itu sedikit, sehingga memang gak mau belajar, gak mau sabar duduk menanyakan, memastikan suatu permasalahan, apa dasar ilmunya, apa dasar fatwanya, dan seterusnya. Karena dia gak sadar. Dan cenderungnya orang yang tidak sadar bahwa dirinya jahil, dia akan yatajarra, akan lancang berani berbicara dan menentukan ini begini, itu begitu, ini gak boleh, itu dilarang, itu haram, ini menyelisih. Karena dia gak sadar dirinya jahil. Ini berbahaya. Ini berbahaya. Hadis Anas bin Malik tadi pelajaran buat kita untuk menanyakan kita ada pada posisi di mana ini. Ketika Rasulullah mengatakan yurfa' min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat, an yurfa'al ilmu wa yadhharul jahl. Diangkatnya ilmu, dicabutnya ilmu, dan semakin tampaknya kebodohan. Ilmu dicabut, kebodohan semakin tampak. Hadis siapa? Siapa? Anas bin Malik. Diriwayatkan oleh siapa? Siapa yang jawab? Nah. Siap-siap ini. Ini nanti pertanyaan semakin mundur ke belakang. Ya, bermula dari yang depan dulu. Nah, di mana posisi kita? Penting. Karena para ulama mengatakan rahimallahu imra'an arafa qadra nafsih. Allah merahmati, menyayangi seseorang yang bisa tahu tentang kadar dirinya. Banyak-banyak kita merenung, mengevaluasi tentang di mana kita. Ayyuhal ikhwah, masalah kebodohan ini musibah. Terkhusus jenis yang tidak menyadari bahwa dirinya bodoh.
agama dengan berbagai hukumnya. Kemarin sempat ana isyaratkan dalam khutbah Jumat bahwa ada jenis kebodohan terhadap hukum agama terkait permasalahan-permasalahan yang dia hadapin. Ada kebodohan yang sifatnya memang lebih luas lagi tentang agama. Bukan sekedar permasalahan dan problem yang dia hadapin. Tentang agama itu dia bodoh, gak mengerti. Ada yang mengerti, tetapi pada permasalahan-permasalahan tertentu dia jahil. Sifatnya nisbi. Nah, jenis ini orang yang tahu sebagian agama dan tidak tahu sebagian lainnya, dia harus menyadari kondisinya. Dan ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jangan kamu berkata, bersikap sesuatu yang kamu enggak punya dasar ilmunya. Jangan. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati kita ini semua akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini harus selalu ada pada kita. Salah satu prinsip yang ditanamkan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam pelajaran akidah dan tauhid yang beliau tuliskan dalam Thalathatul Usul, yaitu al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ini adalah kutipan dari sebuah bab yang ada dalam kitab Sahihil Bukhari. Berilmu sebelum berucap dan beramal. Selalu menghiasin kita. Selalu ada di kolbu kita ini. Babu al-ilm qabla al-qawli wal-amal. Bab tentang kewajiban berilmu sebelum berucap dan berbuat. Sebelum menghukumin, memvonis, atau berbuat. Apalagi sebelum juga mengajak orang lain, mempengaruhi orang lain terhadap apa yang dia simpulkan. Jangan. Bahaya loh, itu salah satu pintu syaitan yang akan kemudian menyeret kamu kepada pintu berikutnya dari pintu kesesatan, yaitu al-izzah, gengsi dan kesombongan. Jangan loh. Barakallahu fiikum. Dan orang yang jahil dalam keadaan dia tidak mengerti bahwa dirinya jahil, as-salafi akan menjadi asing. Gharibah. Asing bagi dia. Kenapa? Karena dia nggak mengerti, dia menyadari dirinya jahil, nggak mau tawadhu. Tanya kepada orang yang mungkin lebih mengerti, ya akhi atau ya ustadz, ana memahami permasalahan ini begini, kira-kira bagaimana ya hukumnya? Nggak ada. Main vonis, vonis ini, vonis itu, vonis. Akhirnya dia menimbulkan kegaduhan, menimbulkan kericuhan karena kebodohannya. Ini berbahaya dan dari zaman ke zaman ya, muncul fenomena ini. Dalam khutbah Jum'ah pun anak permisalkan satu permisalan dalam sejarah, yaitu kisahnya siapa? Siapa yang hadir kemarin Jumatan? Dari tulab dulu ini persiapan, nanti mundur. Nah, kisahnya siapa? Dzul Khuwaisirah. Siapa nama Dzul Khuwaisirah? Siapa yang tahu? Yang hadir Jumatan? Selain ini, soft berikutnya mundur. Masih ada yang ingat nama Dzul Khuwaisirah At-Tamimi? Ada yang ingat? Nah, belum ada yang ingat. Bukan tidak ada, tapi belum ingat. Nah, sekarang insya Allah ingat. Namanya Zuhair bin Hurqus. Ingat kan? Ya. Siapa namanya?
Zuhair bin Hurqus namanya, At-Tamimi kabilahnya. Yang mendatangin siapa? Rasulullah SAW dengan keyakinan bahwa apa yang dia lihat itu adalah mungkar, bodoh, tapi nggak mau bertanya. Bodoh, tapi dia nggak sadar bahwa dirinya bodoh. Akhirnya merembet, nggak bisa menghargai orang di sekitarnya. Nggak bisa dia, karena dia nggak sadar. Kalau orang yang sadar bahwa dirinya bodoh, dia akan tawadhu, dia akan ta'ani, akan tenang, tidak terburu-buru dan tidak tergesa-gesa. Dia akan bertanya, walaupun kepada teman sejawatnya, bukan gurunya, bukan ustadznya, bukan muallimnya. Ya akhi, ana memahami permasalahan ini begini. Mungkin antum punya pandangan lain. Tanya dulu. Kalau temannya menjawab, waduh, ana juga sama ya kayak antum. Yuk tanya dulu. Tapi jangan cerita dulu ke teman-teman. Khawatir malah nanti apa yang saya simpulkan, ana fahamin ini salah dan malah bikin kericuhan di lingkungan. Jangan ya. Ana ini hanya ingin meluruskan apa yang ana fahami. Datang ke Ustaz, ya Ustaz, ana melihat ini, mendengar ini, kira-kira bagaimana bimbingannya. Nah, ya. Ini orang yang akan mendapat rahmat dari Allah, karena dia tahu kadar dirinya. Dzul Khuwaisirah tidak. Demonstratif lagi. Terbuka sehingga didengar orang lain, dilihat oleh orang lain. Berpotensi untuk munculnya apa? Provokasi. Ada orang-orang yang terprovokasi. Ini bahaya. Maka ketika al-jahlu itu menimpa suatu kaum, suatu komunitas atau pribadi, maka salafiyah menjadi asing baginya. Akan menjadi gharibah bagi seorang yang jahil. Ayuhas salafiyun, ini dalam sejarah banyak sekali contohnya. Maka perlu kita tahu nih posisi kita. Perlu tahu di mana kita. Perlu kita belajar lebih jauh prinsip-prinsip salaf agar tidak menjadi asing dan agar terbimbing langkah-langkah kita. Ketika Muhammad bin Hadi kemudian mentahdzir para masyayikh tanpa ada upaya nasihat sebelumnya jika itu memang benar-benar salah. Ini penting saya sebutkan, tapi jangan sampai kisah-kisah sejarah ini hanya menjadi kumpulan kisah di kita tanpa kita bisa mengambil pelajaran. Jangan seperti seekor hewan yang disebutkan mati kehausan, mati dehidrasi, padahal di atas punggungnya ada air. Nggak bisa ngambil manfaat dari air yang ada di punggungnya. Karena dia tidak tahu bahwa itu adalah air yang menyejukkan dan menghilangkan dehidrasi. Jangan sampai kisah-kisah sejarah yang bermanfaat ini dengan penuh kesedihan. Jangan sampai fenomena-fenomena dan peristiwa yang terjadi ini lewat begitu saja. Ambillah pelajaran. Jangan sampai kita jatuh kepada apa yang mereka telah terjatuh padanya. Disebutkan dalam pepatah, dinukil oleh sejumlah ulama kita, as-sa'idu man i'tabara bi ghairi. Orang yang sukses berhasil adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari musibah yang menimpa orang lain. Muhammad bin Hadi siapa yang tanpa ana ulangin? Siapa dia?
Dulu kita kalau umroh itu ya berusaha selalu mampir ke rumahnya atau menjenguk beliau di masjidnya. Ya. Barakallahu fikum. Ustadzuna Ustadz Ruwaifi termasuk yang aktif menghadiri kajiannya, pelajarannya. Ketika kemudian ujung-ujungnya menimbulkan perpecahan besar. Karena dia mengkritisi beberapa masyayikh muda. Saya katakan muda karena memang relatif terhitung murid-muridnya juga. Terhitung murid-muridnya. Kalau sekarang kan terbalik, lancang murid-muridnya yang lancang kepada guru-gurunya. Ini guru terhadap muridnya. Dinilai A, dinilai B, salah ini, salah itu, salah ini, dan seterusnya. Ditahdir secara umum. Bukan tertutup atau proses apa? Nasihat. Akhirnya karena sudah meluas efeknya, Syekh Rabi meminta kepada dia, "Hat adillatan burhanak, mana dalil-dalil dan bukti-buktimu bahwa si fulan melakukan ini dan melakukan itu? Mana bukti-buktinya?" Maksudnya bukti apa? Kalau orang pinter, yang diminta oleh Syekh Rabi adalah bukti, dalil, hujjah yang membenarkan kamu menyikapi, yang membenarkan kamu untuk mentahdzir dan memberikan julukan-julukan yang buruk, terbuka lagi. Bicara di majelis umum. Apa buktinya? Datang menemui Syekh Rabi, memberikan bukti-bukti yang menurut dia itu adalah bukti. Diperiksa oleh Syekh. Dibaca safhatan safhah, halaman demi halaman. Bahkan Syekh mengatakan harfan harfa, huruf demi huruf aku baca. Kalau Syekh yang ngomong gini kan nggak sama dengan kita kan. Kalau saya sudah mengatakan aku baca huruf demi huruf, aku nggak menemukan satu dalil pun, wala separuh dalil yang membolehkan dia untuk bersikap seperti itu. Berarti di sini kan permasalahannya ada pihak-pihak yang menganggap sesuatu sebagai dalil ternyata bukan dalil. Sesuatu yang bukan hujjah difahamin sebagai hujjah. Artinya dia jahil dalam hal itu. Tidak mau bertanya. Tidak mau bertanya. Ayohal ikhwah. Ini penting untuk kita sadari. Untuk mendorong kita bertolabul ilmi. Yang Nabi mengatakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, Allah jadikan dia faham, mengerti, berilmu tentang agamanya. Artinya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, man lam yuridillahu bi khairan lam yaj'alhu faqihan fid din. Barang siapa yang Allah tidak kehendaki untuknya menjadi kebaikan, keselamatan, maka Allah tidak jadikan dia mengerti urusan agama. Dia ridha dirinya seperti itu. Nah, ini permasalahan penting ayyuhal ikhwah. Jangan sampai kita menjadi sebab semakin asingnya salafiyah, dan jangan sampai kita menjadi sebab perpecahan di tengah salafiyah. Nah, ya. Di sini sudah kita sebutkan dua sebab keasingan as-salafiyah. Nah, di tengah tersebarnya al-jahlu wal-juhala, di tengah tersebarnya orang-orang yang jahil dan bodoh tentang ilmu agama, tersebar fi'atun ukhra minan nas. Tersebar jenis manusia yang lainnya walaupun dia bagian daripada juhala. Tetapi penting untuk disebutkan karena akibat keberadaan mereka ini muncul keasingan salafiyah di hadapan pengikutnya.
Tapi sebelum itu anak kasih contoh tentang kejahilan. Suatu permasalahan mirip sekali. Permasalahan A mirip dengan permasalahan B. Ditinjau dari sisi ini sama, dari sisi ini iya. Tapi di situ ada satu atau dua pembeda yang menjadikan kita tidak boleh menyamakan permasalahan A dengan permasalahan B. Siapa yang bisa membaca itu? Orang yang berilmu. Yang jahil tidak bisa membaca. Akhirnya dia memberi vonis hukum untuk permasalahan B sama hukumnya dengan permasalahan A. Kalau dia lebih pandai sedikit, bisa membaca kitab atau membuka maktabah syamilah di komputernya cari-cari fatwa, dia bisa mencari fatwa yang itu untuk permasalahan A mirip-mirip dengan permasalahan B. Akhirnya dia kutipkan fatwa ulama. Nih ada fatwanya, betul kan? Juhala yang lainnya, orang-orang yang bodoh lainnya, iya benar-benar ada fatwanya. Ini nggak boleh ini. Ini levelnya agak naik dari jahil yang pertama. Dia bisa baca kitab, dia bisa mencari fatwa ulama di buku-buku fatwa. Kalau yang pertama parah itu sudah. Parah sekali. Ini yang kedua agak pintar. Nah, mencari dicomot fatwa ini yang itu untuk permasalahan A. Dia terapkan untuk permasalahan B. Karena dia belum mengerti titik-titik pembeda antara A dengan B. Akhirnya apa dia? Dia mendapatkan fatwa di atas kebodohannya. Padahal kalau dia mau sabar bahwa permasalahan diteliti, dibahas, dikaji, ternyata permasalahannya beda. Pengkajian itu akan muncul dari orang yang muta'anni, orang yang tenang, tidak terburu-buru dan tidak tergesa-gesa. Ya. Kemarin dalam khutbah Jum'ah juga disebutkan di antara penyakit-penyakit yang bisa menimbulkan ikhtilaf, perselisihan di tengah umat yang disebutkan oleh siapa? Siapa yang bisa menyebutkan? Murojaah ini. Supaya disebutkan oleh siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Sanza Abu Abdurrahman. Apa itu penyakit yang pertama? Sanza Abu Abdurrahman. Yang pertama kata Syekhul Islam, al-ikhtilafu yansha'u taratan an su'il fahmi wa naqsil ilmi. Bahwa perselisihan atau perpecahan itu bisa jadi pertama muncul dari su'ul fahm, pemahaman yang keliru. Bukan nggak bisa baca atau nggak dengar dalil. Dengar dia dalil, baca dia, hafal dalilnya. Tapi pemahaman dia terhadap dalil itu salah. Sehingga akhirnya penerapannya ikut salah. Ini. Seiring dengan su'ul faham kata Syekhul Islam, wa naqsul ilmi. Kurangnya ilmu. Kurangnya apa? Ilmu. Gak lengkap ilmunya dia. Dia menguasai bidang tertentu ilmu, itu kalau menguasai. Tapi ilmu sisi lainnya dia gak memahami. Akhirnya dia menghukumi salah. Nah, ini biang perpecahan. Su'ul fahmi wa naqsul ilmi. Biang perpecahan di setiap komunitas, di hampir setiap zaman. Nah, barakallahu fikum.
Penyakit yang berikutnya yang disebutkan oleh Syekhul Islam bin Taimiyah yang sempat kita kutipkan adalah su'ul qasdi. Nah, ini kembalinya kepada yang tadi pertama. Apa itu su'ul qasdi? Niat dan tujuan yang jelek. Niatnya memang menyampaikan itu, mengingkari kemungkaran tersebut, balas dendam. Bukan dalam rangka menyelamatkan saudaranya. Ingin menunjukkan bahwa dirinya seorang yang didengar ucapannya. Bukan untuk menginginkan kebaikan buat saudaranya, buat lingkungannya dan seterusnya. Atau ingin populer dan seterusnya. Ini su'ul qasdi. Afani Allah wa iyyakum jami'an. Semoga Allah menyelamatkan ana dan antum semuanya dari su'ul fahmi wa naqsil ilmi wa su'il qasdi. Dan yang ketiga ini paling jahat. Tapi yang pertama dan yang kedua berbahaya. Ini membuat salafiyah semakin asing. Seorang yang punya su'ul qasdi, yang ketiga itu, permasalahan menjadi terbalik-balik. Yang hak menjadi batil, yang batil menjadi, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Begitu juga su'ul fahmi akan menimbulkan hal yang sama. Itu yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma usyriba min hawa. Tidaklah dia bisa mengetahui perkara yang ma'ruf itu ma'ruf, yang hak itu adalah hak, dan yang batil itu adalah batil, yang salah itu adalah salah, kecuali apa yang dimaui dan diinginkan oleh hawa nafsunya. Ini parah ini. Kalau tergabung tiga penyakit ini pada diri seseorang atau suatu komunitas, benar-benar kehancuran pada mereka. Su'ul fahmi wa naqsul ilmi wa su'ul qasdi. Ini bahaya. Ya ikhwan, kalau kita mendengarin nasihat, taujih dari siapapun, usahakan kita berlindung dari syaitan. Karena syaitan tetap akan menghalangi kita untuk mendapatkan kebaikan. Salah satu bentuk penghalang dan perangkap syaitan adalah ketika dengerin nasihat itu benaknya kepada orang lain. Oh ya, ini si fulan, ini si fulan. Oh, ini persis yang Ustaz sebutkan ini. Kejadian itu, kejadian ini, kejadian itu. Dianya nggak ngambil pelajaran. La ya'tabir. Lalu kapan dia akan mendapat faidah dari ilmu? Kapan imannya akan bertambah? Masya Allah, muhadharah kemarin itu pas. Sudah. Yang Ustaz sebutkan itu pas. Maksudnya pas gimana? Hah? Ya pas mengenai kamu. Kamu itu yang bodoh, kamu yang gak sadar bahwa dirimu bodoh. Kamu itu yang sok pinter, kamu yang lancang. Kamu yang menimbulkan akhirnya perpecahan, permusuhan, perselisihan antar teman-temanmu. Bahaya. Benar-benar syaitan itu canggih. Tahu canggih? Pintar, licik dalam menghalangi umat manusia ini dari kebaikan. Mirip dengan permasalahan al-jahlu, tapi agak spesifik, agak lebih memiliki warna khusus yang muncul di tengah-tengah umat ini, yaitu barakallahu fikum, munculnya para ar-ruwaibidah. Ar-ruwaibidah. Siapa Ruwaibidah? Kita dengarin hadis Nabi alaihissalatu wassalam,
yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang selainnya, termasuk Imam Ahmad, dengan sejumlah lafaz yang saling melengkapi, semakna. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukazzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin. Sungguh pasti akan datang kepada umat manusia ini tahun-tahun dan masa-masa yang penuh dengan tipu daya. Seorang yang jujur dituduh sebagai pendusta. Seorang yang pendusta dipercaya omongannya. Seorang yang amanah dalam banyak urusannya, dalam muamalahnya, dalam dakwahnya, tarbiyahnya, amanah dalam ilmunya, dituduh sebagai pengkhianat. Dan sebaliknya, para pengkhianat diposisikan sebagai para pengemban amanah. Ini yang diistilahkan dengan sanawatun khadda'at. Tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Pasti akan datang ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah lindungi kita. Kita beriman terhadap berita ini. Pasti terjadi. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa yantiqu fiha ar-ruwaibidah. Dan di masa seperti itu, para ruwaibidah bermunculan berkomentar. Para ruwaibidah bermunculan memberikan vonis-vonis, jawaban-jawaban, fatwa-fatwa. Para ruwaibidah. Para sahabat rupanya baru mendengar nih istilah ar-ruwaibidah. Para sahabat baru mendengar istilah ar-ruwaibidah. Atau pernah mendengar sebelumnya, tapi mereka ingin tahu nih apa yang dimaksud oleh Nabi dalam konteks ini. Para sahabat bertanya, wama ar-ruwaibidah? Qila wama ar-ruwaibidah? Ditanyakan, apa itu ruwaibidah wahai Rasulullah? Qala ar-rajulu tafih yatakallamu fi amril 'ammah. Seorang yang dungu, sok berbicara tentang urusan umat. Dungu karena dia jahil, tidak mengerti dirinya jahil. Akhirnya dia bertindak serampangan, sembrono, ngawur. Ini akan bermunculan ar-ruwaibidah. Hadits ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Naam. Dan juga diriwayatkan oleh yang lainnya, antara lain Al-Imam Ahmad rahimahumullahu jami'an. Waspada berarti bermunculannya para ar-ruwaibidah inilah yang semakin menjadikan as-salafiyah dan prinsip-prinsip manhajus salaf menjadi asing di hadapan para pengikutnya. Wah, bagaimana mau thalabul ilmi? Thalabul ilmi aja enggak thalabul ilmi, malah bermunculan ar-ruwaibidah. Tambah dhulumatun ba'duha fawqa ba'dhin. Kegelapan demi kegelapan, yang satunya di atas yang lainnya. Gelap gulita. Cahaya ilmu tidak dia datangin, taklim ya gak taklim. Ustadz mengajarkan akidah, fikih, hadis, tafsir. Dia sibuk dengan yang lainnya. Di waktu yang sama ar-ruwaibidah bermunculan berkomentar. Gimana tidak gelapnya suasana dan hancurnya akidah umat ini.
Semakin bodoh umat ini. Para Ruwaibidhah di zaman dulu jauh lebih sederhana dibandingkan Ar-Ruwaibidhah di zaman sekarang. Baik secara kuantitas jumlah Ruwaibidhahnya maupun kualitasnya. Sekarang ini lebih berbahaya, lebih jahat. Jumlahnya lebih banyak. Kenapa? Karena didukung oleh teknologi. Kalau dulu Ruwaibidhah berbicara, ketahuan sosoknya kan. Ini yang ngomong, ini yang bicara, ini yang menilai, ini yang menjawab. Ketahuan sosoknya ini loh. Di mana itu yang kemarin di masjid? Yang mana? Itu yang kemarin ketemu kita di bawah pohon sana. Itu. Kalau sekarang dengan adanya dunia maya didukung peralatan yang canggih, itu lebih banyak dan lebih berbahaya. Orangnya nggak ketahuan. Yang mengoperasikan itu ternyata sedang duduk-duduk di pasar di tokonya. Tanpa Anda sebut misalkan profesinya ya, biar nggak tambah menjurus. Ya. Nah, dia di pasar ternyata. Dibaca orang di masjid. Dia mengoperasikannya di pasar, tempat paling dibenci oleh Allah di muka bumi. Yang baca para tulab di pondok-pondok atau ikhwan-ikhwan dan seterusnya. Yang mengoperasikannya, ya, itu semalam suntuk, nggak tidur, nggak sholat witir. Yang baca orang-orang yang tahajud. Gimana ini? Begitu hancurnya dunia ini. Hancur. Semakin salafiyah itu tidak dimengerti dan semakin asing. Apa itu salafiyah? Nah, semakin asing. Munculnya para Ar-Ruwaibidhah. Munculnya channel-channel fitnah, channel-channel majhul yang sering disebut. Nah, sejak awal fitnahnya Faleh Al-Harbi, tahun 2000, mungkin 2003, 2004. Ya, tahun-tahun itu. Awal munculnya mungkin tahun 2002. Pasca munculnya fitnahnya Abil Hasan. Di antara awal permasalahan munculnya fitnah Faleh Al-Harbi. Siapa sih Faleh Al-Harbi itu? Seorang syekh. Dulu dipuja-puji. Permasalahannya apa? Nih coba kalau Allah menghendaki sebuah fitnah menimpa seorang atau sebuah komunitas. Permasalahannya adalah tentang fitnah Abul Hasan. Faleh Al-Harbi menuduh beberapa masyayikh yang lainnya, ya, dituduh ini orang lembek sikapnya terhadap Abul Hasan. Nih, perhatikan. Ini si fulan, padahal dia termasuk pengajar, salah satu pengajar di Madinah. Salah satu masyayikh yang ada beberapa karyanya yang dipuji oleh ulama kita. Tanpa saya sebut. Dinilai bahwa orang ini lembek terhadap Abul Hasan, mauqifnya nggak jelas, mulai ditahdir. Syekh Rabi mengingatkan, ya fulan, ya Faleh, jangan seperti ini. Ana tahu si fulan ini mauqifnya bagus sebenarnya terhadap Abul Hasan. Cuma dia ada beberapa pertimbangan. Antum jangan keras-keras seperti ini. Wah, nggak terima. Syekh Rabi nggak membela aku. Malah membela si fulan. Terus. Oleh Syekh diberi nasihat tertulis, surat, tertutup. Malah disebarluaskan oleh dia. Syekh mengingatkan, jangan melibatkan banyak orang, jangan melibatkan banyak ikhwan. Sabar, jangan. Terus dia bicara sana sini. Nah, jadi apa pemicunya? Bukan sedang berbicara
bermula kemungkaran dan kejahatan atau akidah menyimpang itu pada dia, enggak, justru dia mengajak kepada penyikapan terhadap seorang hizbi, seorang ahlul bid'ah. Dan karena sikapnya yang ekstrim, yang hulu, yang melampaui batas dalam ingkar mungkar nih. Perhatikan. Hulu, melampaui batas dalam ingkar mungkar, akhirnya dia tidak peduli orang-orang di depannya. Nggak mau sadar dan tawadhu, bertanya dulu lah. Berdiskusi dulu. Tidak dia lakukan. Kenapa? Itu tadi. Ghulu. Syiddah. Keras. Nggak ketulungan. Akhirnya benar. Menimbulkan perpecahan. Falih al-Harbi. Nah, di situ mulai rame pada waktu itu. Ya, di saat itu nggak ada YouTube ya. Nggak ada Instagram. Ya, nggak ada WhatsApp. Pada tahun 2003. Ya, kurang lebih. Seingat anak adanya pada waktu itu hanya web. Ya. Karena nggak tahu persis apa ada Facebook pada tahun 2003. Tapi intinya ada media-media di dunia maya. Sudah ada itu. Yang pasti adalah web. Situs. Nah, di situ banyak web-web majhul. Kalau sekarang kan channel-channel majhul. Web-web majhul yang dikendalikan oleh orang-orang tertentu, pengikutnya Falih al-Harbi. Udah habis-habisan sudah. Sampai pada kesimpulan ulama kita mengatakan Falih al-Harbi seorang haddadi. Begitu juga fitnahnya Ali al-Halabi. Muncul di sana situs-situs yang memutarbalikkan fakta. Kebohongan diposisikan sebagai kedustaan. Diikutin oleh banyak orang. Anda berulang kali sering ditanya, Ustaz itu katanya begini. Dari mana antum tahu itu? Baca di situs ini. Tanpa Anda sebutkan situsnya. Biar nggak jadi promosi kan gitu. Malah iklan. Nah, ya kenapa antum baca itu? Iya Ustaz, nah, tapi Anda sudah terlanjur baca, apa jawabannya? Anda bacakan nih, Syekh Rabi sudah menjawab. Nih. Ah, iya, lah maka dari itu jangan kulaan syubhat, kulaan ilmu. Kalau kulaan syubhat, kata ulama, asyubha khattafah. Syubhat itu memiliki daya sambar dan daya pukul yang begitu keras. Wal qulubu dha'ifah. Sementara kolbu kita ini lemah, gampang roboh. Kalah. Makanya kulaan apa? Ilmu dari lisan ulama, dari karya-karya mereka terhadap permasalahan-permasalahan yang sifatnya nawazil. Nah, sekarang bermunculan ini channel-channel majhul. Siapa dia? Wallahu a'lam. Sebagiannya ketahuan ruwaibidahnya. Fulan yang malas thalabul ilmi. Mualesnya jahil. Bodoh terhadap ilmu agama. Main comot sana, comot sini. Senangnya kalau ada fitnah nih di dunia nih, terjadi fitnah ini, fitnah itu, permasalahan ini membantah ini, membantah itu. Dia menilai pasar sedang ramai. Konsumen banyak nih. Barang dagangannya juga melimpah. Kulaan dia. Langsung di channelnya. Padahal urusan bukan di negerinya. Di negeri orang senang mencari dan menampilkan yang seperti itu. Senang gitu. Ruwaibidah ini. Pengikutnya, wah ini jarah wa ta'dil. Ya, manhaj salafi ini, salafinya kuat ini. Bukan ya akhi, Anda salah memahami salafiyah. Anda salah di dalam memahami as-salafiyah yang itu namanya su'ul fahmi. Pemahaman yang salah. Bersumber dari naqsul ilmi,
ilmu yang kurang. Sekarang kita tahu sebab-sebab atau beberapa sebab ghurbatus salafiyah, keasingan as-salafiyah di hadapan pengikutnya. Ini adalah bagian pertama tema kita kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya biidznillah taala. Semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menambah iman kita dan membenahi amalan kita. Dan semoga Allah menjadikan ini sebagai sebab maghfirah, sebab pengampunan terhadap dosa-dosa dan kesalahan kita. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah.